Audio novel Pagoda Pancer yang ke-183. Novel fiksi sastra dan bela diri, hadir tiap hari. Dia juga mengatakan akan meminta dekan untuk menerima hadiahnya. Jejak keterkejutan melintas di mata Yi Xiangqing, dan dia melirik ke arah roh halaman di kehampaan. Lalu dia berkata, biarkan dia masuk. Ya, Din. Segera, tetua parubaya itu mundur dulu. Setelah beberapa saat, pihak lain kembali. Ia juga membawa serta seorang pemuda yang anggun dan santai. Pria itu mengenakan jubah cantik, berpenampilan tampan, dan memegang kipas kertas lipat di tangannya. Setelah melihat Yi Xiangqing, pria itu mengatupkan tangannya dan berkata dengan hormat, "Saya Xuan Guili, silakan temui dekan Yi Xiangqing." Yi Xiangqing duduk di paviliun persegi dan memandang pengunjung itu dengan tenang. "Sepertinya namamu tidak ada di antara orang-orang yang kukenal." "Oh, maaf." Xuan Guili dengan lembut menepuk kepalanya dengan kipas lipat di tangannya, lalu melanjutkan, "Aku menyebutkan nama lain. Anda akan tahu." Setelah jeda, Xuan Guili mengucapkan kata demi kata, "Penyakit, konfusianisme, kesehatan." Begitu kata-kata ini keluar, suasana di lapangan semakin intensif. Wajah tetua parubaya di belakang menjadi gelap, dan dia segera memasang sikap menyerang. "Apakah Anda penasihat militer organisasi dunia bawah? Nah, Anda lolos. Kami khawatir tidak punya tempat untuk melakukannya. Mencarimu, jadi kamu sendiri yang datang ke rumah kami. Kesalahpahaman, kesalahpahaman." Xuan Guili segera mengangkat tangannya, "Saya baru-baru ini disebut sebagai siswa konfusianisme yang sakit. Faktanya, siswa konfusianisme yang sakit sebenarnya telah dibunuh oleh saya dan Tuan Meng sejak lama. Biarpun aku melanjutkan, kamu begitu sombong. Kamu tidak berani datang ke sini untuk membunuh seseorang, kan?" Tetua parubaya itu tiba-tiba terdiam. Ini sepertinya masuk akal. Yi Xiangqing tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum. Dia perlahan berdiri dan memandang pihak lain dengan merendahkan. "Saya mendengar bahwa Anda datang kepada saya untuk menerima hadiah." "Ya, hadiah apa yang Anda terima?" "Tentu saja itu adalah hadiah karena membantu pengadilan suci abadi untuk memberantas organisasi dunia bawah." Tidak rendah hati dan tidak sombong. Mendengar ini, keterkejutan melintas di mata Yi Xiangqing. Penatua parubaya di belakang mengungkapkan kebingungannya. Dia menunjuk ke arah Xuan Guili dan bertanya, "Apa hubungannya ini denganmu? Bagaimana Akademi Suci Abadi Fana dapat menemukan lokasi kota Mingye begitu cepat, dan bagaimana bisa-bisa menemukan lokasi kota Mingye begitu cepat, dan bagaimana bisa apakah itu memecahkan kota Mingye?" Formasi pertahanan. Setelah jeda, Xuan Guili berkata lagi, "Jika saya tidak memberitahu Anda bahwa penguasa Hades tidak ada di kota Mingye, bagaimana Anda bisa melancarkan serangan dengan begitu tegas? Bagaimana mungkin Anda tidak melakukannya? Beri saya hadiah atas kontribusi sebesar itu. Bukankah itu agak tidak masuk akal?" Setelah mendengar kata-kata Xuan Guili, Yi Xiangqing tidak lagi memiliki keraguan di dalam hatinya. Tampaknya orang yang memiliki informasi intelijen tidak diragukan lagi adalah pihak lain. Yi Xiangqing bertanya, "Mengapa kamu ingin membantu kami?" Jawaban ini bahkan lebih mengejutkan. Xuan Guili terus menjelaskan, "Dalam analisis terakhir, saya hanya membantu. Ini adalah jenis bisnis yang dilakukan Menara Sili Yanyu kami, dan pendukung keuangan saya adalah Guru Meng. Dia ingin saya berpura-pura menjadi sarjana yang sakit dan mengintai di dalam dunia bawah, diam-diam susun rencana untuk berurusan dengan penguasa dunia bawah. Adapun alasan mengapa Tuan Meng ingin berurusan dengan penguasa dunia bawah, dia ingin melarikan diri dari kendali organisasi dunia bawah. He tidak ingin bekerja untuk penguasa dunia bawah hidup-hidup dan diubah menjadi boneka Mahiat setelah kematian." Xuan Guili memandang Yi Xiangqing, "Saya tidak tahu apa yang saya jelaskan, Din, apakah Anda mengerti?" Sebelum Yi Xiangqing dapat berbicara, roh halaman dalam kehampaan memimpin dan bertanya, "Kamu bahkan belum memasuki alam kekaisaran. Terlalu ajaib bagi seseorang yang telah mencapai level untuk berurusan dengan kaisar abadi." Xuan Guili tersenyum dengan tenang, "Tetapi tidak dapat disangkal bahwa aku berhasil menyingkirkan organisasi dunia bawah dengan bantuanmu." Roh halaman tidak bisa berkata-kata. Yi Xiangqing juga melanjutkan, "Dengan kekuatanmu, kamu mampu menipu penguasa dunia bawah begitu lama, yang sungguh mengejutkanku." Aduh. Xuan Guili menghela nafas,
Selama periode ini, saya telah berjalan di atas es tipis, dan saya juga sangat takut di dalam hati. Untungnya, saya adalah seorang ahli strategi. Dalam hal-hal seperti perkelahian, saya tidak pernah diharuskan menjadi yang terbaik. Pertama yang menyerbu, jadi saya tidak pernah terekspos. Melebihi kekuatan tempur aslinya, ditambah dengan kitab suci mengsanya dia sering berakting denganku di dunia bawah, seperti ketika dia sedang berdebat, dan dia sengaja membiarkanku bola-balik, yang membuat semua orang di sekitarnya berpikir bahwa aku adalah seorang master. Xuan Guili tidak pamer ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Sebaliknya, postur badannya menunjukkan ekspresi ketakutan yang masih ada. Bagi Xuan Guili, tugas ini terlalu sulit. Sedikit kecerobohan dapat mengakibatkan konsekuensi yang tragis. Pada saat yang sama, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Xuan Guili, Perdana Menteri Rao Xi tidak bisa tidak melihat pemuda di depannya dengan cara yang berbeda. Yi Xiangqing tersenyum dan berkata, "Hadiah apa yang kamu inginkan?" Xuan Guili tidak langsung menjawab, tetapi berkata, "Sebelum menerima hadiah, saya punya kabar baik dan kabar buruk untuk diberitahukan kepada dekan." Yi Xiangqing berkata, "Katakan." Xuan Guili berkata, "Kabar baiknya adalah penguasa dunia bawah telah dibunuh oleh kita." Apakah ini benar? Rao Xi, Perdana Menteri, juga sedikit bersemangat. Roh halaman di kehampaan juga terkejut, dan awan gelap di sekitarnya melonjak seperti gelombang pasang. Serius? Xuan Guili mengangguk. Pada awalnya, aku hanya ingin menggunakan kekuatan Akademi Suci Abadi Fana untuk melemahkan organisasi dunia bawah, sehingga tidak ada penolong di sekitar Master Dunia Bawah. Tapi ketika mengsanya dan saya berada di Taizu ketika saya melihat Lord Hades di dekat gereja, saya menemukan bahwa dia dalam kondisi yang sangat buruk. Guru Meng dan saya tahu bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Yi Xiangqing menjelaskan, dia dilukai oleh Xiao Nunu, dan dia dipukul lagi oleh Kunanti. Dengan Hao Xuan Breaking Finger, dia dipukul dia hanya memiliki separuh hidupnya yang tersisa. Xuan Guili mengangguk lagi, "Ya, ini adalah kejutan yang tidak terduga bagi saya dan Tuan Meng. Kami hanya memanfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya." Dia berakting dalam drama lain, memainkan peran tersebut dari seorang pemberontak. Aku memainkan peran sebagai pendeta yang setia. Baru setelah aku menusiukan kerucut penghancur jiwa ke punggungnya, Master Dunia Bawah menyadari bahwa menteri yang setia telah meninggal sejak lama, dan orang yang dia percayai adalah sebagian besar sebenarnya. Xiao Aci, Yi Xiang. Setelah mendengar ini, King sangat terkejut. Xuan Guili ini benar-benar sebuah karakter. Hanya dengan bekerja sama dengan Tuan Meng, seluruh organisasi dunia bawah terbunuh. Bapak Suci, yang berdiri tidak jauh dari Xuan Guili, masih tidak percaya. "Apakah kamu punya bukti?" Sejujurnya, tidak ada yang mau percaya bahwa hanya 2 orang yang bisa membunuh penguasa Hades. Xuan Guili menggaruk kepalanya, "Buktinya, aku ingin tahu apakah ini penting." "Tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Xiao Nunu. Aku sangat akrab dengannya, dan dia akan membuktikan kepadaku bahwa aku adalah seorang orang baik," kata Xuan Guili sambil mengeluarkan topeng hantu. Ketika dia melihat topeng hantu ini, Yi Xiangqing mengepalkan tangannya dan sangat terkejut. "Luar biasa. Sungguh luar biasa." Yi Xiangqing memandang Xuan Guili dan tidak bisa menyembunyikan persetujuannya. "Anda dan Tuan Meng telah menyingkirkan masalah serius bagi kami. Katakan padaku, hadiah apa yang Anda inginkan?" "Ahem, Batuk." Xuan Guili merasa sedikit malu. Dia berkata dengan hati nurani yang bersalah. "Baiklah, Din, apakah kamu ingin mendengar kabar buruknya terlebih dahulu dan kemudian memutuskan apakah akan memberiku hadiah?" Yi Xiangqing kemudian menyadari bahwa ada kabar buruk lainnya. "Katakan." Xuan Guili ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan jelas, "Meskipun penguasa dunia bawah sudah mati, sebenarnya identitas aslinya adalah boneka Mahyiyat." Boneka Mahyiyat. Yi Xiangqing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Xuan Guili menatap pihak lain dengan jujur dan berkata dengan penuh kesungguhan, "Orang yang mengendalikan boneka Mahyiyat itu disebut Pan Gui, Pan Hantu." Mendengar apa yang dikatakan Xuan Guili, murid Yi Xiangqing tiba-tiba bergetar. Dia menatap ke pihak lain, "Apa katamu?" Identitas sebenarnya dari penguasa dunia bawah adalah Pan Gui, salah satu dari 5 kaisar gudang abadi.
Suan Guili mengangguk, ini yang dikatakan Meng Sanye kepadaku sebelum dia lari untuk hidupnya. Begitu dia mengatakan ini, Yi Xiangqing merasa sedikit tidak stabil. Dia memandang Suan Guili, dan tidak ada sedikit pun kegembiraan di wajahnya. Ini benar-benar berita buruk. Itu sangat buruk sehingga langsung menghancurkan apa yang disebut kabar baik tadi. Suan Guili berkata, Tuan Dekan, saya tahu Anda sedikit panik sekarang, tapi tolong jangan panik dulu. Tujuan kedatangan saya ke halaman suci abadi Fana juga untuk mencari perlindungan. Sponsor saya telah meninggalkan saya. Tidak, tahukah Anda jika Anda punya solusi yang baik? Jika tidak bisa, saya akan kembali dan memberitahu bawahan saya untuk memesan peti mah teh terlebih dahulu. Wajah Yi Xiangqing menjadi gelap. Satu hal yang ingin dia katakan, dia sekarang ingin menamparkan orang ini sampai mah teh. Tapi tidak peduli apa, Suan Guili dan Meng Sanye tidak mengetahui cerita di dalam masalah ini, dan pihak lain akhirnya memecahkan master dunia bawah. Namun, ada masalah yang lebih besar di balik penguasa dunia bawah. Aku akan membiarkan seseorang mengaturmu untuk istirahat dulu. Hatinya sedikit berantakan sekarang. Suan Guili tersenyum sedikit. Melihat pihak lain, sepertinya tidak ada yang bisa dia lakukan. Setidaknya dia tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Dia tidak akan seperti Tuan Meng, yang begitu ketakutan sehingga dia mengambil tempat tidurnya dan melarikan diri semalaman. Bisakah kamu membawaku ke tempat Xiao Nunu? Kedua saudara laki-lakiku sudah lama tidak bertemu. Ngomong-ngomong, aku ingin menyusulnya. Yi Xiangqing melambaikan tangannya, bawa dia ke Yunci Tianfu. Segera, Suan Guili pergi lebih dulu. Hanya Yi Xiangqing dan roh halaman yang tersisa di sini. Suasananya sangat berat. Ekspresi Yi Xiangqing juga cukup serius. Setelah beberapa saat, Yi Xiangqing berkata, segalanya jauh lebih sulit dari yang kita bayangkan. Bahkan jika 5 mantan kaisar gudang abadi ikut campur, seluruh tanah suci gudang abadi akan terbalik. Roh halaman menjawab, kamu tidak punya pilihan. Sekte Taizu dihancurkan, tapi Mu Yitian tidak mau jika dia menyerah, dia pasti akan menyebabkan perang. Fanxian Sheng Yuan akan melarikan diri atau melawan. Yi Xiangqing bertanya, kalau begitu menurutmu kita harus melarikan diri atau melawan? Yuan Ling berkata, kamu adalah dekannya. Keputusan ada di tanganmu. Yi Xiangqing menyipitkan matanya dan terdiam lagi. Setelah beberapa saat, Yi Xiangqing berkata dengan suara yang dalam, keluarkan perintah Dewa Perang. Ada jeda, dan kilatan tekad muncul di mata Yi Xiangqing. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Satu-satunya cara adalah menenggelamkan perahu. Yunci Tianfu. Xiao Nunu berada di tempat dia mengolah dirinya sendiri di Akademi Suci Abadi Fana. Yunci Tianfu dikelilingi oleh air dan dibangun di tengah danau. Angin keperakan bersinar, saatnya bersenang-senang, jahe basah kuyup di bulan, dan beberapa pejabat menunggu di luar halaman. Yun Nianxiu, Liang Mingtian, Yin Zulian dan teman-teman Xiao Nunu lainnya juga ada di sini. Meskipun Xiao Nunu sudah lama tidak kembali, mereka masih tinggal di Yunci Tianfu. Mengenai apa yang terjadi akhir-akhir ini, sampai saat ini semua orang belum bisa mencernanya. Aliansi Desolate diserang, Pengadilan Suci Abadi Fana diserang, dan Sekte Taizu dihancurkan. Hanya dalam beberapa hari, setiap hal yang terjadi menjadi lebih penting daripada yang terakhir. Setiap orang memiliki firasat bahwa kekacauan yang lebih besar akan terjadi di Tanah Suci Gudang Abadi. Ini Yunci Tianfu. Orang yang kamu cari ada di sini. Saat ini, 2 sosok muncul di pintu masuk selatan Yunci Tianfu. Semua orang melihat ke samping. Yang satu adalah seorang penatua di halaman, dan yang lainnya adalah seorang pemuda yang aneh. Siapa yang mulia? Petugas Gui melangkah maju. Tanpa menunggu pihak lain menjawab, Ying Jinhuan dari belakang tiba-tiba berkata, Suan Guili. Hah, adik perempuan Ying, kebetulan sekali. Suan Guili mula-mula mengangguk sopan kepada Guan Rengui, lalu langsung menuju Ying Guili. Berjalan saja ke sana. Lama tidak bertemu, kamu menjadi semakin cantik. Apakah kamu dan kakak muda Xiao Nunu baik-baik saja? Pihak lain sepertinya menyapa dengan sopan, tetapi begitu dia membuka mulut, dia menghentikan sisa pembicaraan. Sebagai tanggapan, Ying Jinhuan hanya bisa berkata kepada yang lain dengan sedikit malu, ini adalah Suan Guili, yang berasal dari mantan sekte Piao Miao kita. Pengkhianat.
Mendengar dua kata ini, semua orang hampir tidak bisa menahan diri. Kali ini giliran Xuan Guili yang sedikit malu. Dia tertawa datar dan berkata, "Saya bukan pengkhianat. Saya bergabung dengan Sekte Piao Miao saat itu. Saya hanya ingin menyembunyikan identitas saya dan mencari seseorang untuk menggantikan saya. Tempatkan dan membantu mengelola Menara Sili Yanyu. Meskipun Menara Sili Yanyu adalah organisasi yang teduh, tetapi dalam situasi saat ini, tidak ada yang akan melanjutkan masalah ini." Yin Fengqi juga datang. "Apakah kamu juga dari Sekte Piao Miao? Aku bilang kamu terlihat familiar." Mendengar ini, Yin Fengqi tiba-tiba tersenyum dan mengangguk, mengacungkan jempol kepada Xuan Guili. "Penglihatan bagus. Bisa bicara." Xuan Guili tersenyum tipis, lalu bertanya, "Di mana Xiao Nunu? Di mana yang lainnya?" Begitu kata-kata ini keluar, suasana yang hanya sedikit membaik segera menjadi sunyi lagi. Yin Fengqi menghela napas, dia masih di dalam kamar dan belum keluar. Saat ini, di ruangan yang luas, Xiao Nunu, yang telah melalui pertempuran, tampak sedikit pucat. Di depannya, Wakil Dekan Yao Qingzi sedang memeriksa situasi Nanlian. Yao Qingzi sedang duduk di kursi di samping tempat tidur, sementara Nanlian sedang berbaring di tempat tidur. Nanlian berada dalam kondisi koma sejak dia kembali dari kultus Taisu. Dia kadang-kadang terbangun dalam waktu singkat, tapi sebagian besar pada saat itu, dia sekarang begitu. Ada kilatan cahaya biru, dan cermin yin yang tiba-tiba muncul di tangan Yao Qingzi. "Kamu mundur sebentar sementara aku menggunakan cermin yin yang untuk mendeteksi kondisinya," kata Yao Qingzi. "Ya." Xiao Nunu mengangguk dan mundur beberapa langkah secara acak. Segera, Yao Qingzi mengaktifkan cermin yin yang, dan tiba-tiba topan hitam putih menempel di badan cermin, dan kemudian seberkas cahaya menyinari Nanlian di tempat tidur. Namun sedetik berikutnya, cahaya berdarah terpancar dari badan Nanlian. Bang! Yao Qingzi tertangkap basah dan pingsan dengan cerminnya. Xiao Nunu terkejut. Dia hendak melangkah maju untuk membantu pihak lain, tapi Yao Qingzi mengangkat tangannya dan berkata, "Jangan datang." Xiao Nunu bingung dan segera berhenti. Saya melihat Yao Qingzi dengan paksa menstabilkan langkahnya, wajahnya sedikit pucat, dan pada saat yang sama, gumpalan energi iblis mengalir di badannya. Yao Qingzi buru-buru meminum pil dan mengaktifkan kaisar teratai di dantiannya, lalu mengusir roh jahat dari badannya. Yao Qingzi menghela nafas lega, dan wajah pucatnya perlahan-lahan mendapatkan kembali vitalitasnya. Dia menatap Nanlian dengan ketakutan di matanya. Seperti yang diharapkan dari badan iblis bawaan, energi iblis ini sangat mendominasi. Jika aku tidak bereaksi tepat waktu, bahkan aku pun akan mendapat masalah. Yao Qingzi berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Nunu segera bertanya, "Din Yao, kamu baik-baik saja?" Yao Qingzi menggelengkan kepalanya, lalu berkata kepada Xiao Nunu, "Situasinya sangat istimewa. Kamu harus siap secara mental." Berkata, Din Yao baru saja mengatakan itu tidak masalah. Qingzi mengangguk dan menjelaskan, kekuatan di badannya sangat tidak teratur, dan badannya sangat lemah. "Tidak ada yang bisa kulakukan." Xiao Nunu berkata, "Aku memiliki kuali pemurnian surga, dan esensi murni di dalamnya kuali bisakah Dingki berguna baginya?" "Jangan." Yao Qingzi dengan cepat menghentikan Xiao Nunu. Kekuatan di badannya tidak hanya kacau, tetapi juga menjadi semakin tidak terkendali. Jika kamu mengintegrasikan kekuatan lain ke dalam badannya, kekuatan asli dan kekuatan aslinya, kekuatan luar akan ditolak, akan lebih berbahaya. Kerutan di dahi Xiao Nunu semakin dalam. Dia bertanya lagi, bisakah kekuatan di badannya disegel? Yao Qingzi masih menggelengkan kepalanya. Badan iblis bawaan bukanlah sesuatu yang bisa disegel dengan mudah. Bahkan jika kamu dan Dekan Yi Xiangqing mengumpulkan dua kaisar abadi, bahkan kekuatannya tidak dapat menekan kekuatan badan iblis bawaan. Ini tidak akan berhasil, itu juga tidak akan berhasil. Xiao Nunu sedikit bingung. Bisakah kita mengekstrak sebagian energi iblis? Xiao Nunu tiba-tiba bertanya. Dia teringat pada malam dia bertemu Nanlian di istana dinasti Yushui yang ditinggalkan. Saat itu, Nanlian telah mengirimkan sebagian energi iblis ke dalam badannya. Pendekatan ini mungkin berhasil. Yao Qingzi bertanya, kemana harus mengirim energi iblis yang telah diekstraksi? Xiao Nunu menjawab,
aku akan menyerapnya. Gunakan badanku sebagai wadah. Yao Qingzi menggelengkan kepalanya. Xiao Nunu menjelaskan, ini telah terjadi sebelumnya, dan aku dapat menerima kekuatannya. Yao Qingzi menatap Xiao Nunu dengan jujur, situasi ini jelas berbeda dari sebelumnya. Aku tahu badan kekaisaranmu sangat kuat, tetapi kamu tidak dapat menyerapnya. Itu sepanjang waktu. Kekuatannya, setelah Anda diserang oleh energi iblis konsekuensinya sangat buruk, badan iblis bawaan tidak sesederhana yang kamu kira. Setelah itu, Yao Qingzi menghela nafas, aku akan memikirkan solusinya, kamu juga harus memperhatikan istirahat. Cideramu tidak lebih ringan dari miliknya. Berbalik dan meninggalkan ruangan, Xiao Nunu berjalan ke tempat tidur sendirian. Dia memandang Nanlian yang tidak sadarkan diri dengan perasaan campur aduk di hatinya. Nafas Nanlian lemah, dia sedang berbaring di tempat tidur saat ini, dengan keindahan unik yang terasa hancur. Xiao Nunu tidak bisa tidak mengingat momen hidup dan Mahtei di Sekte Taisu. Bila dingin itu berjarak kurang dari setengah inci dari jantung Xiao Nunu, namun pada akhirnya Nanlian masih gagal menusuknya. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Mata Xiao Nunu bersinar dengan tekad, lalu dia memegang tangan giok Nanlian. Jari-jari Nanlian putih dan ramping, halus dan lembut, tapi juga dingin. Kemudian, Xiao Nunu melepaskan gaya gravitasi yang kuat dari telapak tangannya, dan energi iblis dari Nanlian mulai mengalir ke badan Xiao Nunu dengan gila-gilaan. Saat Xiao Nunu menyerap energi iblis Nanlian, dia menjalankan teknik badan hegemon pancer. Namun, yang mengejutkan Xiao Nunu adalah situasi kali ini sebenarnya berbeda dari sebelumnya. Setelah menelan dan menyerapnya, energi iblis Nanlian tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, tetapi menjadi semakin kacau. Apa yang terjadi? Mengapa energi iblis di badannya masih begitu kuat? Menolak kebingungan di hatinya, Xiao Nunu sekali lagi menyerap energi iblis dari badan Nanlian. Seiring berjalannya waktu, pupil Xiao Nunu menjadi merah, dan energi iblis yang kuat mengalir ke seluruh badannya. Xiao Nunu tidak berani melanjutkan. Dia berhenti menyerap energi iblis. Di sisi lain, kondisi Nanlian masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan, dan energi iblis di badan lawan masih sangat kacau. Mengapa ini terjadi? Otak Xiao Nunu menjadi semakin bingung. Saat ini, Xiao Nunu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia segera berdiri dan keluar dari kamar. Di luar halaman, semua orang menunggu. Adik laki-laki keluar, kata Yin Fengqi. Melihat Xiao Nunu keluar, semua orang langsung menyapanya. Mata Xuan Guili juga berbinar, dan dia berjalan ke depan dengan senyuman di wajahnya. Adik laki-laki Xiao Nunu, aku akan kembali. Sebelum Xuan Guili selesai berbicara, Xiao Nunu menoleh ke Ying Jinhuan, Jiang Jinyu II. Orang berkata, tolong bantu saya merawatnya saat saya keluar. Saat dia hendak bertanya kepada pihak lain kemana dia pergi, Xiao Nunu berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang. Hei, kataku. Xuan Guili merasa sedikit malu dan menggaruk kepalanya, apakah dia tidak melihatku? Guan Rengui berkata, mau kemana kamu terburu-buru? Sambil menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, tapi melihat betapa cemasnya dia, itu pasti ada hubungannya dengan Nona Nanlian. Kemudian, Jiang Jinyu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke halaman tempat Nanlian berada. Tanah suci gudang abadi, di lembah yang tenang, di luar istana Yusen, ada kerumunan orang yang tersebar. Total ada ratusan orang yang menunggu gerbang istana Yusen dibuka. Orang-orang tersebut antara lain laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Kebanyakan dari mereka mengalami kelelahan mental karena menunggu lama. Tiba-tiba, pada saat ini, semburan cahaya terang dilepaskan dari puncak tangga. Mata semua orang tiba-tiba berbinar. Terbuka, istana Yusen terbuka. Kami sudah menunggu saat ini, siapa tahu siapa yang cukup beruntung bisa bertemu Tuan Yusen. Pintu istana Yusen perlahan terbuka, dan bagian dalamnya terbuka tumpah. Cahayanya bagaikan mentari pagi yang menembus awan. Seorang pria parubaya bermandikan cahaya keemasan, matanya cerah dan dia tersenyum. Ini aku. Haha, ini aku. Pria parubaya itu melompat-lompat, belum lagi betapa bahagianya dia. Yang lain tampak iri. Tiba-tiba, saat pria parubaya itu tidak sabar untuk melangkah maju, semburan debu berwarna kabut menyapu dari belakang. Kemudian, sebuah suara yang dalam terdengar.
Senior, bisakah Anda mengizinkan saya ikut serta? Saya memiliki sesuatu yang mendesak dan saya perlu menemui Tuan Yu Daguan. Mendengar ini, pria parubaya itu langsung menjadi tidak senang. Dia mensibir, saya sudah mengantri di sini selama 2 bulan, mengapa saya harus menyerahkan kursi saya kepada Anda? Pihak lain berkata, saya bisa bertukar barang dengan Anda. Pria parubaya itu bahkan lebih menghina, oke. Beri aku, ini adalah senjata kekaisaran kelas atas. Aku akan menyerahkan posisiku padamu. Begitu kata-kata ini keluar, terdengar desahan lega di luar istana Yusen. Senjata kekaisaran kelas atas. Apakah kamu bercanda? Namun begitu pihak lain selesai berbicara, pengunjung tersebut menyerahkan senjata ajaib yang mirip dengan kipas angin. Aku datang terburu-buru dan tidak membawa senjata kekaisaran kelas atas. Senjata kekaisaran kelas atas ini, Luo Yanfan, diberikan kepadamu. Meremehkan. Tapi bagian kedua kalimat itu membuatnya terkejut. Sebelum pria parubaya itu bisa bereaksi, Luo Yan menamparkan tangannya. Senjata kekaisaran terbaik. Apakah kamu berbohong? Aku tidak semudah itu untuk dibodohi. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu membuka kipas Luo Yan dan melambaikannya ke arah sisi lembah. Bersama dengan energi spiritual di badannya, dia langsung terkuras, dan nyala api yang dahsyat meledak. Duar, duar, duar. Kekuatan mengerikan itu seperti naga api yang keluar dari laut. Puncak di depannya berubah menjadi ketiadaan. Melihat pemandangan mengejutkan yang tiba-tiba, mata pria parubaya itu tiba-tiba melebar. Di luar istana Yusen, yang lainnya juga tercengang. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, itu benar-benar senjata kekaisaran yang terhebat. Kamu, siapa kamu? Tangan pria parubaya yang memegang kipas Luo Yan gemetar. Orang macam apa dia yang dengan santainya bisa mengeluarkan senjata kekaisaran kelas atas? Pengunjung itu tidak berbicara, tetapi lewat di depan pria parubaya itu dan langsung melangkah ke tangga di depan. Berkeliaran di luar istana para dewa. Pria parubaya yang akhirnya sadar kembali melarikan diri sambil memegang senjata kekaisaran kelas atas di tangannya. Aku punya senjata kekaisaran terbaik. Aku punya senjata kekaisaran terbaik. Semua orang di tangga tampak iri. Orang ini tertawa terbahak-bahak hingga gelembung ingus keluar dari hidungnya. Jika aku bisa mendapatkan senjata kekaisaran kelas atas, aku akan memiliki gelembung ingus yang lebih besar daripada dia. Baru saja, keluarkan senjata kekaisaran kelas atas. Ini seperti bercanda. Semua orang berbicara dan melihat ke arah istana Yusen. Saat ini, pria yang baru saja memasuki gerbang istana Yusen. Di dalam istana Yusen, pejabat Yu Daguan duduk di meja di tengah, sepertinya dia belum bangun. Di sampingnya, ada sekelompok hantu kecil yang meringkuk. Aku berkata, bisakah kamu mematuhi peraturan? Pertama kali aku datang, Putri Lian menakuti semua tamuku. Kedua kalinya, dia menemukan ratusan orang mengantri di luar, dan kali ini dia secara terbuka mengantri. Kredibilitas istana Yusen telah berkurang. Yu Daguan menguap dan menatap malas ke arah sosok muda yang masuk. Orang yang datang tidak lain adalah Xiao Nunu. Maaf, saya sedikit cemas, jadi saya harus mengambil langkah ini. Saya tahu dari aura iblis Anda bahwa Anda sedang terburu-buru. Haruskah saya mengatakan bahwa Anda tidak takut Mahtei? Atau haruskah saya mengatakan bahwa Anda menghargai cinta dan kebenaran? Yu Daguan memandang Xiao Nunu dan berkata, gunakan diri Anda sebagai wadah. Anda ingin berbagi tekanannya, tetapi Anda juga tidak menganggap serius badan iblis bawaan. Benar. Tapi aneh untuk mengatakan bahwa jika Kaisar Abadi biasa bermain seperti Anda, pikirannya akan terkikis oleh energi iblis, tetapi Anda masih bisa bergegas ke sini dengan tergesa-gesa istimewa. Yu Daguan melihat situasi Xiao Nunu saat ini secara sekilas. Pihak lain secara paksa menyerap energi iblis Nanlian, tetapi karena keterbatasan waktu, Xiao Nunu tidak punya waktu untuk mengatasi masalahnya sendiri. Xiao Nunu mengepalkan tangannya, karena Yu Daguan sudah mengetahui kondisi istriku, tolong beritahu aku. Yu Daguan mengangkat matanya sedikit, lalu cahaya putih menyala, dan dengan suara desir, Yu Daguan berdiri dari rambut peraknya. Pria berbaju hitam itu berubah menjadi wanita menawan. Wanita itu menawan dan seksi. Dia berbaring miring di atas panggung dan menatap Xiao Nunu sambil tersenyum.
Saat aku mendengar kamu memanggilnya, istriku, aku tidak tahu harus iri pada siapa. Karena Xiao Nunu sudah pernah ke sini sekali. Jadi saya tidak terkejut dengan perubahan mendadak Yuda Guanren. Yuda Guanren melanjutkan, kekuatan badan iblis bawaan sangat istimewa. Hanya dengan mengembangkan seni iblis Da Pintian ke tingkat terakhir kami dapat berharap untuk mengendalikannya. Namun, dia tidak bersedia membunuhmu pada akhirnya. Saat ini, akibatnya, keberhasilannya gagal. Xiao Nunu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Yuda Guan berkata lagi, dalam pertempuran dengan Sekte Taizu, Nanlian sepenuhnya membuka segel badan iblis bawaan, sehingga menghancurkan badan spiritual Mu Yitian yang tersisa di Sekte Taizu. Meskipun untuk sementara menyelesaikan masalah Anda, krisis telah mempercepat laju kematiannya sendiri. Begitu kekuatan badan iblis bawaan tidak dapat dikendalikan, akan sulit bagi para dewa untuk menyelamatkannya. Kata-kata, sulit bagi para dewa untuk menyelamatkannya, membuat wajah Xiao Nunu tiba-tiba menjadi pucat. Dia mengerutkan kening dan menatap ke pihak lain. Apakah kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara menyelamatkannya? Tanah suci gudang abadi. Mungkin tidak. Yuda Guanren menyerah. Bagaimana dengan di luar tanah suci gudang abadi? Xiao Nunu bertanya lagi. Yuda Guan berkata, kamu tidak bisa membiarkan tanah suci gudang abadi hidup-hidup. Murid Xiao Nunu sedikit gemetar, apa maksudmu? Saat ini, hantu kecil membawa botol anggur dan gelas anggur. Da Guan sangat cantik. Dia tersenyum dan mengambil botol anggur dari tangan iblis kecil itu. Dia pertama-tama menuangkan segelas ke dalam gelas anggur, lalu mendorongnya ke arah Xiao Nunu. Kemudian dia mengambil botol anggur dan mengurus urusannya sendiri minum. Xiao Nunu juga langsung bereaksi, yang kamu maksud adalah Mu Yitian. Jika tidak, Yuda Guan mengangkat alisnya dan berkata, kamu hancurkan dinasti Liu Yue terlebih dahulu, dan Sekte Taizu di belakangmu. Apakah kamu masih berpikir seperti itu? Mu Yitian akan dengan tenang membiarkanmu berkembang dengan aman. Mata Xiao Nunu menjadi dingin. Selama pertempuran Sekte Taizu, meskipun mereka hanya menghadapi satu badan spiritual Mu Yitian, rasa penindasan masih terlihat jelas. Yuda Guanren berkata, sebenarnya, saya juga sangat bersimpati dengan pengalaman Putri Lian. Ketika dia datang kepada saya untuk pertama kalinya, saya sudah membujuknya untuk berhenti membalas dendam. Mu Yitian berada di Liu Yue tahun itu. Setelah dinasti turun tahta, ia berturut-turut mendirikan Sekte Taizu dan Sekte Mengetuk. Sekte abadi, tapi kenyataannya, tempat di mana dia benar-benar tinggal selama bertahun-tahun adalah Laut Abadi, dan situasinya di sana lebih rumit daripada yang kalian bayangkan. Xiao Nunu sangat serius. Aku hanya ingin tahu cara menyelamatkannya. Hoa! Cahaya putih menyala lagi, dan petugas Yu berubah kembali menjadi seorang pria dengan rambut perak dan pakaian hitam. Dia memandang Xiao Nunu dan berkata, sejujurnya, dilema terbesar yang kamu hadapi sekarang bukanlah ini. Tanah suci gudang abadi akan segera berubah. Setelah itu, kembalilah. Jika kamu masih bisa hidup sampai saat itu, aku akan mencoba untuk menemukan jalan untukmu. Xiao Nunu meletakkan buku-buku jarinya. Kata-kata ini bukanlah apa yang diharapkannya untuk didengar. Setelah beberapa pergumulan batin, Xiao Nunu menenangkan kegelisahan batinnya. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, saya pasti akan datang lagi. Yuda Guan mengangguk penuh arti. Kemudian, dia menunjuk ke gelas anggur di sebelahnya dan berkata, segelas anggur ini untukmu. Adalah gambar wanita tadi. Pejabat Yuda Guan menuangkannya, tapi dia sendiri yang meminumnya langsung ke ceratnya. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, tidak, saya harus segera kembali. Setelah itu, Xiao Nunu mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Yuda Guan dan buru-buru berbalik dan pergi. Melihat punggung Xiao Nunu, Yuda Guan tidak mengatakan apapun. Saat ini, separuh wajah Yuda Guan berubah menjadi penampilan wanita menawan. Kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya padanya? Tidak ada gunanya memberitahunya, ketika Nanlian memilih untuk menyerah menjadi iblis, dia siap menukar nyawanya untuknya. Masih tidak bisa melakukannya. Di aula yang megah, Fang Chengchang, penguasa Balai Tiangong, melihat tulang abadi di tangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Di bawah, Ding Chen, Xie Liuyi, dan Fang Yuxue tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka. Terutama Fang Yuxue,
dia memegang tangan kecilnya dan terlihat malu-malu. Apakah kamu ingin membunuh istana Tiangong? Fang Chengchang terdiam lama, dan akhirnya berbicara. Fang Yuxue berbisik, saya mengambilnya. Fang Chengchang melotot, bisakah benda ini diambil secara acak? Fang Yuxue berkata, ini adalah kesempatan langka, bagaimana jika saya maju ke kaisar kehidupan abadi karena ini? Chengchang hampir mati karena marah di tempat. Tunggu sebentar, kamu menjadi kaisar abadi, dan kota Tiangong telah dimusnahkan oleh Mu Yitian dan anak buahnya. Ding Chen, yang berada di sebelahnya, juga berkata dengan cepat. Tuan Istana, adik perempuanku juga ceroboh dan terobsesi oleh hantu. Prioritas utama adalah menemukan cara mengembalikan tulang abadi. Fang Yuxue berkata dengan ketidakpuasan, mau kemana lagi? Sekte Taizu sudah pergi. Fang Chengchang merasakan sakit kepala. Sebagai seorang cucu, dia biasanya berperilaku jorok, namun siapa sangka bahwa selama pertempuran pertama kultus Taizu, dia akan memancing di perairan yang bermasalah dan mengambil sepotong tulang abadi. Tulang abadi ini secara alami adalah King Qiao. Dia dipenggal oleh Xiao Nunu, dan tulang abadinya secara tidak sengaja jatuh di medan perang, dan kemudian dia dimanfaatkan oleh Fang Yuxue. Bagi kuil Tiangong, ini adalah kentang panas. Pada saat ini, Zhao Jun, ahli pemurnian senjata lainnya dari Balai Tiangong, masuk. Tuan Istana, Yi Xiangqing, Dekan Akademi Suci Abadi Fana, ingin bertemu denganmu. Hah, mata Fang Chengchang sedikit menyipit. Setelah sedikit ragu, Fang Chengchang berkata, tolong. Ya, setelah beberapa saat, Yi Xiangqing dan beberapa master dan tetua dari Akademi Suci Abadi Fana datang ke aula. Tuan Fang, Anda baik-baik saja. Yi Xiangqing mengepalkan tangannya dan memberi sedikit hormat kepada Fang Chengchang. Yang terakhir juga memberikan hadiah sebagai balasannya, saya datang dari jauh dan tidak dapat menyambut Anda, jadi saya harap Anda dapat memaafkan saya. Yi Xiangqing tersenyum sedikit, saya dan Hall Master Fang adalah kenalan lama, dan saya tidak ingin pamer. Saya datang ke sini hari ini untuk mengundang Balai Tiangong beraliansi dengan kami. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di aula terkejut. Ding Chen, Liu Yi, Zhao Jun dan yang lainnya tidak bisa tidak saling memandang. Fang Chengchang mengepalkan tinjunya dan tanpa sadar mundur 2 langkah. Dekan Yi Xiangqing, apakah kamu terlalu belak-belakan? Aku tidak punya pembelaan sama sekali. Yi Xiangqing menjawab, aku tahu taruhannya tinggi, tapi kita tidak punya banyak waktu. Saat ini, Zhao Jun melangkah maju dan berkata, Dekan Yi Xiangqing, saya juga orang yang sangat lugas. Dendam antara Anda dan Mu Yitian tidak perlu menyeret istana Tiangong kita ke dalam masalah, bukan? Mengenai hasil perang Sekte Taizu, istana Tiangong sisi ini sudah tahu semuanya. Sekarang, semua orang di Tanah Suci Xianxiong tahu bahwa Mu Yitian masih hidup. Sejujurnya, tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya dari Mu Yitian. Bahkan istana Tiangong, yang dikenal sebagai aula pemurnian senjata terkemuka, tidak berani terjun ke dalam air berlumpur ini. Yi Xiangqing berkata dengan sungguh-sungguh, kamu pikir Akademi Suci Abadi Fana kami mencoba menyeretmu ke bawah, tetapi pernahkah kamu berpikir bahwa kuil Tiangongmu akan menjadi Akademi Suci Abadi Fana berikutnya? Hah! Zhao Jun mengerutkan kening. Yi Xiangqing mengangkat tangannya untuk menghentikan lawannya dan melanjutkan. Dalam kompetisi penyulingan senjata terakhir, Sekte Taizu secara terang-terangan melanggar aturan kompetisi. Anda pasti tidak melupakannya, bukan? Pernahkah Sekte Taizu menghormati istana Tiangong Anda? Kami makhluk abadi alasan mengapa pengadilan suci sampai pada titik ini adalah karena dipaksa oleh kultus Taizu. Setelah kejadian terakhir, bukankah kuil Tiangong merasakan krisisnya? Begitu kata-kata ini keluar, Zhao Jun tidak tahu harus berkata apa. Memang benar, dalam kompetisi master pemurnian senjata terakhir, Lou Yuanyu dari Sekte Taizu mengabaikan aturan dan memasuki alam rahasia Yuntian. Dia bahkan secara terbuka menyerang 2 master pemurnian senjata Zhao Jun dan Wei Donghou, dan Melhu Kai banyak murid aula Tiangong. Ini sama dengan menyerbu rumah seseorang dan memukulinya. Sekte Taizu tidak pernah menghormati Balai Tiangong. Jika halaman suci abadi Fana Mahtei, hari-hari ke depan bagi aula Tiangong akan menjadi lebih sulit. Lagi pula, selain Sekte Taizu, ada juga Sekte Noking Immortal.
Melihat semua orang di aula Tiangong berhenti berbicara, Yi Xiangqing terus bercerita. Sebaiknya aku mengungkapkan berita lain kepadamu. Pemimpin organisasi dunia bawah, penguasa dunia bawah yang menempati peringkat pertama dalam daftar orang yang terbunuh, identitas aslinya adalah Pan Gui, Fang Chengchang, Zhao Jun, Ding Chen. Semua orang terkejut. Apakah ini benar? Fang Chengchang bertanya. Yi Xiangqing mengangguk dengan sungguh-sungguh, tidak bohong. Fang Yuxue, yang berada di sebelahnya, menarik ujung pakaian si Liu Yi dan berbisik. Siapa Pan Gui? Yi Pangui. Kita semua tahu, organisasi Ming adalah organisasi yang teduh. Dapat dilihat bahwa sebagai salah satu dari 5 kaisar Xianxiong, Pan Gui juga sedang membuat konspirasi yang tidak diketahui. Meskipun masih belum jelas apakah organisasi dunia bawah ada hubungannya dengan Mu Yitian, kamu harus waspada. Hari ini di Akademi Suci Abadi Fana kami mungkin adalah hari esokmu. Zhao Jun mengerutkan kening dan berkata, Dekan Yi Xiangqing, tidak perlu berbicara terlalu menakutkan, kami akan menganalisis situasi saat ini. Oke, karena itu, saya yakin Tuan Istana Fang dan Tuan Zhao Jun memiliki kemampuan untuk membuat penilaian mereka sendiri. Saya tidak akan banyak bicara lagi. Selamat tinggal. Yi Xiangqing mengatupkan tangannya lagi dan mengucapkan selamat tinggal pada Fang Chengchang, Zhao Jun dan lainnya. Penduduk Fanxian Shengyuan datang dan pergi dengan cepat. Semua orang di Balai Tiangong dipenuhi dengan kegembiraan. Zhao Jun berkata, Ketua Istana, meskipun masalahnya benar-benar seperti yang saya katakan kepada Xiangqing Yi, kita tidak perlu terburu-buru memihak, bukan? Lebih baik Istana Tiangong tidak terlibat dalam perselisihan ini. Zhao Jun, sebagai pemurni senjata dari Master Istana Tiangong, pertama-tama, wajar jika memikirkan Istana Tiangong. Tapi Fang Chengchang menghela nafas panjang. Dia berjalan ke pintu aula dan menatap langit yang diselimuti awan gelap. Di bawah penutup sarang, masih ada telur. Jika ini baru permulaan, maka semua kekuatan di tanah suci gudang abadi mungkin akan mengikuti jejak halaman suci abadi Fana. Kemudian, Fang Chengchang berbalik berkeliling dan melihat orang-orang di belakangnya, beri perintah. Hentikan semua tugas, ingat semua murid yang keluar, tidak ada yang bisa meninggalkan aula Tiangong tanpa perintah saya. Ya, tanah suci Xianxiong. Sisi lain, Istana Bintang Tai. Sebagai sekte tingkat penguasa, status Istana Bintang Tai di Tanah Suci Gudang Abadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Saya telah mendengar tentang pertempuran Sekte Taisu. Kematian King Chensong hanyalah permulaan. Apakah pengadilan suci abadi Fana Anda dapat menahan badai ini akan sangat penting untuk struktur seluruh Tanah Suci Gudang Abadi. Di atas puncak raksasa yang megah, 2 sosok berjalan berdampingan di alun-alun Yuntai di puncak gunung. Salah satunya adalah Yi Xiangqing. Yang lainnya adalah penguasa Istana Bintang Tai, Lu Chan. Lu Chan mengenakan jubah tradisional Tao, yang disulam dengan matahari, bulan, bintang, pola awan, dan pola lainnya. Dia mengenakan syal xiaoyao putih di kepalanya dan pita hijau di pinggangnya seperti cara. Yi Xiangqing berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak ingin melibatkanmu dalam perselisihan ini, tetapi arus bawah begitu bergejolak bahkan aku tidak bisa melihat seberapa maju musuhnya, jadi. Lu Chan sedikit mengangkat tangannya, dan dia memandang Yi Xiangqing dan berkata, dengan persahabatan antara kamu dan aku, tak perlu dikatakan lagi, saya, Lu Chan, berjanji kepada Anda bahwa setelah pengadilan suci abadi Fana dihadapkan dengan hidup dan mati, Istana Bintang Tai pasti tidak akan berdiam diri dan menonton dengan acuh tak acuh. Yi Xiangqing tersenyum. Kata-katamu sudah cukup. Lu Chan bertanya, apakah kamu pernah ke kuil Tiangong? Saya pernah ke sana, tetapi Tuan Istana Fang tampaknya memiliki kekhawatiran. Saya tidak yakin apakah dia akan berdiri di pihak yang sama dengan kita. Adalah normal untuk memiliki kekhawatiran. Dia untuk mengambil keputusan. Lalu Dewa Perang di mana perintahnya? Apakah sudah dikeluarkan? Lu Chan bertanya lagi. Yi Xiangqing mengangguk, sudah diumumkan. Para Dewa Perang yang pernah keluar dari Akademi Suci Abadi Fana sedang dalam perjalanan. Laut Abadi. Tempat ini sesuai dengan namanya, seperti surga di bumi. Lautan awan dengan udara perih membentang sejauh mata memandang. Di permukaan laut yang luas terdapat pulau-pulau mirip bintang. Bahkan ada pulau yang lolos dari gravitasi dan melayang di awan.
Di dalam kabut spiritual yang tebal, bahkan ada burung bangau terbang di langit dan kun raksasa menari. Pada saat ini, cahaya ungu sedang melintasi laut abadi. Hoa! Cahaya ungu melewati awan tebal dan kabut, dan akhirnya mendarat di sebuah pulau kosong. Saat cahaya ungu jatuh ke tanah, ia berubah menjadi seorang wanita berjubah ungu. Wanita itu memakai jepit rambut dan aksesoris rambut dengan warna yang sama dengan jubahnya. Dia memiliki temperamen yang mulia dan matanya memancarkan keagungan mendalam yang unik. Bas! Wanita itu berjalan ke depan. Setiap kali dia melangkah, awan api ungu menyebar dari tanah. Setelah beberapa saat, wanita itu sampai di aula megah. Dia berdiri di kaki tangga dan berlutut menghadap pintu aula, menunjukkan sikap hormat. Sekte Kouxian Qin Bizhen, lihat guru. Qin Bizhen tidak lain adalah master dari Sekte Kouxian. Dia juga orang yang kuat di tingkat kaisar kehidupan abadi. Dan hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa membiarkan dia memanggilnya Tuan dengan hormat. Yaitu Mu Yitian. Tidak perlu sopan. Sebuah suara tenang terdengar dari dalam aula. Terima kasih, Guru. Qin Bizhen berdiri dan melanjutkan, Guru, Sekte Taizu telah dihancurkan, dan Qin Chensong serta istrinya dibunuh. Sebuah tanggapan datang dari dalam aula, saya sudah tahu tentang masalah ini. Ada sedikit rasa dingin di mata Qin Bizhen, dan dia kemudian bertanya, Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haha, tawa tenang datang dari aula, lihat. Di belakangmu, di belakangmu. Qin Bizhen tercengang pada awalnya. Kemudian dia berbalik dan melihat ke belakang. Hoa, hoa, hoa. Detik berikutnya, 3 berkas cahaya menyilaukan jatuh dari langit. Tiba-tiba, tanah berguncang dan arus udara mengalir deras. Di depan Qin Bizhen, 3 sosok dengan aura kuat tiba-tiba muncul. Meskipun Qin Bi benar-benar penguasa Sekte Kouxian, momentumnya ditekan oleh ketiga orang ini dalam sekejap. Kamu adalah... Ekspresi Qin Bizhen menjadi semakin serius. Kemudian, momentum besar muncul di aula di belakang Qin Bizhen. Qin Bizhen berbalik dengan tajam. Bersamaan dengan suara langkah kaki yang datang dari jauh ke dekat, angin es berwarna kabut bertiup dari tanah. Setelah itu, di bawah tatapan mata Qin Bizhen yang menakjubkan, sosok kekaisaran yang tak tertandingi perlahan melangkah keluar. Pihak lain menatap Qin Bizhen dan 3 sosok di belakangnya. Dalam satu hari, aku ingin tanah suci gudang abadi, dan tidak akan ada tanah suci abadi yang fana. Arus bawah melonjak, dan kabut menghalangi matahari. Di lembah yang tenang, suara piano yang dimainkan bergema di hutan bambu. Jauh di dalam hutan bambu, suara piano terdengar dari sebuah rumah jerami. Saat itu, sesosok badan yang mengenakan jaket hitam dan topi bambu muncul di luar gubuk. Pria berbaju hitam itu memiliki pisau panjang bersarung yang tergantung di pinggangnya. Hei, aku menemukanmu, Chu Yiyang. Sambil menyeringai, pria berbaju hitam itu meraih pisaunya dengan satu tangan, lalu menghunuskan pisau dingin itu. Qiyang, raungan pedang yang keras mengejutkan burung-burung di hutan. Dalam sekejap, tanah terkoyak, dan cahaya pedang yang menakutkan menyerbu menuju rumah jerami di depan. Duar, tiba-tiba, energi pedang ada di mana-mana, dan rumah jerami di depannya langsung terbelah, dan suara piano tidak berhenti. Saya melihat seorang pria berbaju merah duduk santai bermain piano. Pria berbaju merah memiliki penampilan yang tampan, memberikan perasaan benar dan jahat. Menghadapi pria pembunuh berbaju hitam, pria berbaju merah yang bermain piano tampak tenang dan tenang. Dia tersenyum tipis dan berkata, kamu sangat gigih. Kamu telah mengejarku selama lebih dari 10 tahun dan kamu masih menolak untuk menyerah. Hei! Pria berbaju hitam itu mensibir, Chu Yiyang, posisimu sebagai nomor 2 dalam daftar pembantaian manusia, harus diberikan kepadaku. Pria berbaju merah, yang dipanggil Chu Yiyang, mengangkat alisnya yang tampan dengan ringan, apa gunanya menjadi yang kedua? Lewati saja aku dan bunuh, penguasa dunia bawah, dan lompat ke tempat pertama. Oh, aku hampir lupa, dengan kekuatanmu, kamu seharusnya tidak bisa melakukannya. Kalahkan penguasa dunia bawah. Jangan khawatir, setelah aku mengalahkanmu terlebih dahulu, secara alami aku akan menantang penguasa Hades. Sekarang, di mataku, aku hanya menempati posisi kedua. Seperti pesawat ulang-alik ringan. Dalam sekejap mata,
pihak lain sudah berada di depan Cu Yiyang. Tebasan bulan gelap. Kiang. Ruangan sepertinya terhenti, dan raungan pedang yang tajam menenggelamkan suara piano. Pria berbaju hitam itu melompat, meraih pisau dengan punggung tangannya, menukik ke bawah, dan menebas secara diagonal dengan pisau tersebut. Cu Yiyang sedikit mengangkat matanya dan menepuk telapak tangannya di atas meja. Dengan suara, bang, cangkin di depannya tiba-tiba terangkat dari meja. Cu Yiyang menggunakan cangkin sebagai perisai untuk memblokirnya di depannya. Pisau hitam panjang itu seperti bulan gelap, menghantam badan Qin dengan keras. Duar. Kekuatan yang agung dan mendominasi meledak, dan Cu Yiyang memanfaatkan momentum tersebut dan meluncur mundur. Cu Yiyang mundur dan mengejek, setelah bertahun-tahun, kamu masih belum membuat kemajuan apapun. Pria berbaju hitam itu mengutuk, apa yang kamu gonggong? Setelah itu, pria berbaju hitam itu menyerang lagi. Fiuh. Dengan kecepatan lebih cepat dan serangan yang lebih kuat, pisau panjang berwarna hitam itu menusiuk, seperti hembusan cahaya dan bayangan. Tepat pada waktunya, Cu Yiyang memegang cangkin di satu tangan, mengangkat tangan lainnya, dan tiba-tiba sebuah pedang lembut muncul. Pedang lembut itu seperti ular spiritual, langsung melilit pedang panjang yang menyerang. Kiang. Pisau panjang di tangan pria berbaju hitam segera berhenti di depan Cu Yiyang. Cu Yiyang segera tersenyum, hati-hati. Dia mengangkat tangannya yang lain ke satu sisi badannya, dan piano panjang itu mengenai dada pria berbaju hitam dari sisi Cu Yiyang. Pria berbaju hitam itu juga berjaga-jaga, ia membalikkan tangan kirinya menjadi telapak tangan dan menamparkan cangkin. Bang! Ada dampak lain dari dua kekuatan, dan kekuatan telapak tangan berjatuhan, gempa besar terjadi, dan cangkin di antara keduanya langsung hancur. Pria berbaju hitam memanfaatkan situasi tersebut untuk melepaskan diri dari belenggu pedang lembut, dan menebas kepala lawan dengan pisau panjang di tangannya. Hei, Kiang! Cahaya pedang seperti bulan hitam melewati tenggorokan Cu Yiyang, dan energi pedang yang dilepaskan memotong hutan bambu besar di belakangnya. Namun, sebelum pria berbaju hitam sempat berbahagia, hembusan angin dingin bertiup, dan sosok Cu Yiyang menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Ini trik lagi. Pria berbaju hitam tidak terkejut dengan situasi ini. Keduanya jelas merupakan rival lama. Mereka memahami satu sama lain dengan cukup baik. Pada saat ini, Cu Yiyang muncul diam-diam di belakang pria berbaju hitam. Dia tidak mengeluarkan suara dan bahkan tidak bisa merasakan napasnya. Cu Yiyang mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan punggung pria berbaju hitam itu. Telapak tangan ini sangat ringan, tanpa fluktuasi energi sedikit pun, tetapi ketika jatuh ke pria berbaju hitam, telapak tangan itu seberat gunung, ganas dan mendominasi. Duar. Kekuatan telapak tangannya meletus, dan tanah tenggelam setinggi 3 kaki. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya tersebar seperti segerombolan belalang yang ketakutan. Cu Yiyang sedikit terkejut. Pria berbaju hitam tidak ditemukan. Kecepatanku tidak lebih buruk darimu. Cu Yiyang mendongak dan melihat pria berbaju hitam berdiri lebih dari 10 meter di atas tanah, menginjak dahan bambu dengan ekspresi bangga di wajahnya. Cu Yiyang tersenyum tipis dan berkata, "Ya. Itu hanya perbedaan antara tempat ketiga dan kedua dalam daftar pembantaian manusia. Sebenarnya tidak jauh berbeda. Dalam warna hitam. Setelah hari ini, posisi kita akan hampir sama. Tertukar." Setelah mengatakan itu, pria berbaju hitam melonjak dengan energi, dan pedang kuat terjalin di luar badannya. Melihat pihak lain menjadi serius, mata Cu Yiyang juga menunjukkan sedikit kesungguhan. Kiang. Momentum kedua orang itu bentrok seperti air pasang, dan angin kencang bertiup di hutan bambu. Tapi pada saat ini, seberkas cahaya putih terbang ke bawah, seperti bintang es yang jatuh ke tanah, dan mendarat di antara keduanya. Mata kedua orang itu tertarik oleh sinar cahaya itu, dan ketika mereka melihat hati-hati, mereka menemukan bahwa itu sebenarnya adalah seberkas cahaya yang dibuat dengan indah. Mortal Immortal, terukir di satu sisi token. Satu sisi diukir dengan Dewa Perang. Perintah perang dewa. Pria berbaju hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh. Kemudian, sebuah suara terdengar dari ujung lain hutan bambu. Halaman suci abadi Fana sedang dalam masalah, mohon semua dewa perang, kembali ke rumah sakit untuk memberikan dukungan. Halaman suci abadi Fana sedang dalam masalah, mohon semua dewa perang,
silakan kembali ke rumah sakit untuk mendapatkan dukungan. Sebuah suara tiba-tiba datang dari ujung lain hutan bambu ke telinga Chu Yiyang dan pria berbaju hitam. Mendengar ini, semangat juang di mata kedua orang itu tidak bisa menahan diri. Sepertinya pertempuran hari ini akan berakhir di sini. Chu Yiyang langsung menyingkirkan pedang lembut di tangannya, dan energi pedang yang dilepaskan juga tertahan. Pria berbaju hitam itu tampak agak kedinginan. Biar ku beritahu, Chu Yiyang, apakah kamu takut kalah dariku, jadi kamu sengaja mencari seseorang untuk mengatur pertunjukan seperti itu? Ya, kamu Li Tingfei benar, aku tidak bisa mengalahkanmu. Chu Yiyang tidak repot-repot berdebat dengan pihak lain. Dia melangkah maju, dan token yang dimasukkan ke dalam celah di tanah terbang ke tangannya. Pria berbaju hitam yang dipanggil Li Tingfei segera melangkah maju untuk mengambil token tersebut. Coba saya lihat apakah ini perintah Dewa Perang yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, Li Tingfei mengambil token itu dan melihatnya. Jangan bilang, ini benar-benar selesai. Kamu menghabiskan banyak uang, kan? Chu Yiyang mengabaikan apa yang dikatakan Li Tingfei dan berbalik untuk pergi. Li Tingfei dengan cepat mengarahkan pisaunya ke lawan. Hei, kami belum memutuskan pemenangnya. Bisakah kamu lebih serius dalam duel ini? Setelah mengalahkanmu, aku akan mencari seseorang untuk membunuh penguasa dunia bawah yang nomor 1 ada dalam daftar. Chu Yiyang bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun dan bahkan tidak repot-repot melihat ke belakang. Li Tingfei segera mengejarnya. Beberapa saat kemudian, kedua orang itu keluar dari hutan bambu satu demi satu. Di luar hutan bambu, di dataran tinggi, sosok cantik mengenakan gaun hijau muncul di hadapan Chu Yiyang dan Li Tingfei. Orang ini sepertinya familiar, kata Li Tingfei. Kemudian, pihak lain berbalik, memperlihatkan wajah cerah dan bergerak dengan fitur cantik. Dua kakak laki-laki, sudah lama tidak bertemu. Adik perempuan Chen Qing, ini kamu. Mata Li Tingfei berbinar, mengapa kamu ada di sini? Wanita cantik, bernama Chen Qing, menjawab, tentu saja aku menunggumu. Menunggu kami. Li Tingfei tertegun pada awalnya, dan kemudian bertanya, apakah kamu juga menerima perintah Dewa Perang? Chen Qing mengangguk, ya. Sial, kupikir itu palsu. Aku tidak menyangka Akademi Suci Abadi Fana benar-benar akan mengeluarkan perintah Dewa Perang. Li Tingfei mengambil pisau panjang di tangannya dan mengeluh, itu benar-benar salah. Waktu, aku akan membunuh orang ini. Dipukul sampai mati. King tersenyum dan berkata, sudah berapa tahun? Dari awal perebutan posisi Dewa Perang di Akademi Suci Abadi Fana, hingga perebutan peringkat-peringkat pembantaian manusia, kakak senior Li, kamu telah ditekan oleh kakak senior Chu. Diperkirakan pertarungan akan berlangsung selama ratusan tahun. Itu saja, Li Tingfei meludah ke tanah. Pertama kali aku berkompetisi untuk posisi God of War, aku memang kekurangan setengahnya. Tapi untuk kedua kalinya, aku benar-benar yakin akan mengalahkannya, tapi dia bertingkah seperti itu. Kura-kura. Chu Yiyang dengan nada sarkastik, dia berkata, karena saya sudah mencapai puncak sebelum Anda, mengapa saya perlu membuktikan diri lagi? Selain itu, jika saya tidak bermain sejak awal, bagaimana bisa kamu telah memenangkan gelar Dewa Perang? Ayo, kita pergi hari ini. Oke. Chen Qing segera menghentikan mereka berdua, urusan bisnis, jangan buang waktumu di sini. Chu Yiyang bertanya, adik perempuan Chen Qing, aku sudah lama bersembunyi di dunia dan belum berada di luar selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu tentang Akademi Suci Abadi Fana. Apa yang terjadi baru-baru ini? Chen Qing menjawab, ceritanya panjang, mari kita bicara sambil berjalan. Ya, Chu Yiyang mengangguk. Sisi lain, Xiao Nunu, yang meninggalkan istana Yusen, sedang dalam perjalanan kembali ke pengadilan suci abadi Fana. Namun, keadaan Xiao Nunu saat ini agak tidak normal. Mengapa begitu sulit untuk menekan energi iblis kali ini? Xiao Nunu berhenti dan berjalan, energi iblis di badannya mengalir melalui meridian utama. Sebelum mengunjungi kuil, Xiao Nunu menyerap sejumlah besar energi iblis dari Nanlian. Dia ingin menggunakan kekuatan fisik, badan kaca kaisar manusia, untuk secara paksa menyelesaikan energi asing ini. Sayangnya, situasinya kali ini berbeda dari sebelumnya. Selain itu, Xiao Nunu terluka parah dan belum pulih.
Di bawah pengaruh berbagai faktor, kondisi Xiao Nunu sendiri terpengaruh. Tidak, jika ini terus berlanjut, akan ada yang tidak beres. Xiao Nunu segera duduk di tanah dan mulai menjalankan teknik badan hegemon pancer untuk melakukan penyesuaian. Setelah beberapa saat, kondisi Xiao Nunu sedikit membaik, tapi hanya sedikit. Tampaknya kekuatan badan iblis bawaan telah melampaui tingkat badan kekaisaran, sehingga sulit bagi badan berkilau kaisar manusia milikku untuk menekan energi iblis di badanku. Akan lebih baik jika aku bisa latih teknik badan hegemon pancer ke tingkat keempat. Xiao Nunu berkata pada dirinya sendiri. Segera, Xiao Nunu berpikir dan memanggil Heaven Refining Kuali. Kuali pemurnian surga dapat memurnikan banyak zat spiritual di dunia. Saya ingin tahu apakah kuali tersebut dapat memurnikan energi iblis di badan saya. Bas, kuali pemurnian surgawi bersinar terang, dan jimat misterius mulai menyala satu demi satu di atasnya. Di bawah kendali Xiao Nunu, kekuatan hisap yang kuat muncul dari Heaven Refining Kuali. Kekuatan hisap menyelimuti Xiao Nunu dan menyerap energi iblis dari badannya. Ini berguna, kata Xiao Nunu dengan suara yang dalam. Dia bisa merasakan bahwa energi iblis yang memasuki kuali pemurnian surga sedang dilebur oleh kuali pemurnian surga dan diubah menjadi untaian Yuan kuali Ki murni. Namun, kecepatannya agak lambat. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan iblis dari badan iblis bawaan, dan tidak mudah untuk terurai. Setelah mencoba selama sekitar 1 jam, Xiao Nunu diam-diam menggelengkan kepalanya. Energi iblis ini terlalu kuat. Jika kamu ingin menciumnya sepenuhnya, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tepat ketika Xiao Nunu sedikit kesal, hantu tiba-tiba muncul dari balik batu tidak jauh. Xiao Nunu, Dewa Perang, apakah kamu membutuhkan bantuan? Kata iblis kecil dengan suara yang manis. Xiao Nunu tercengang. Pihak lain adalah salah satu dari banyak im di sekitar Yu Daguanren. Kenapa kamu ada di sini? Kamu Daguan memintaku untuk mengikutimu. Dia berkata bahwa kamu terluka dan telah menyerap begitu banyak energi iblis. Aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi jauh. Saat pihak lain berjalan menuju Xiao Nunu, dia mengambil gelas anggur dari belakang. Sekarang, kamu akan baik-baik saja setelah meminum ini. Ini dapat membantu lukamu pulih secepat mungkin. Melihat gelas anggur yang diserahkan oleh pihak lain, Xiao Nunu tertegun lagi. Segelas wine ini dituangkan oleh Yu Daguan saat berada di Istana Yusen. Sebelum berangkat, pihak lain juga mengatakan bahwa segelas wine ini untuknya. Namun, Xiao Nunu sedang tidak mood saat itu dan tidak terlalu memikirkan hal lain, jadi dia menolak kebaikan Yu Daguanren. Minumlah. Meskipun iblis kecil itu terlihat ganas, cakarnya tidak lebih besar dari gelas anggur, dan entah kenapa terlihat lucu. Xiao Nunu ragu-ragu sejenak, lalu mengambil gelas anggur dan memasukkan gelas ke tenggorokannya, dan perasaan sejuk tiba-tiba menyebar di badannya. Setelah itu, Xiao Nunu jelas merasa jauh lebih lembut, dan rasa sakit akibat luka di badannya berangsur-angsur melemah. Mata Xiao Nunu berbinar dan dia berkata, "Terima kasih Daguan Yu untukku." Anak itu menjawab, "Kamu Daguan berkata, segelas anggur ini untukmu. Kamu lupa memberiku hadiah lagi kali ini. Selain itu untuk hadiahnya. Sebelumnya, kamu berhutang 2 kali." Saat itulah Xiao Nunu teringat bahwa Yu Daguan harus memungut imbalan. "Terakhir kali saya mencari lokasi, Sekte Pedang Disa, saya tidak diberi hadiah apapun. Kali ini saya datang ke sini, saya juga tidak diberi hadiah apapun. Aku akan memberikannya padamu sekarang, dan kamu mengambilnya kembali." Anak itu menggelengkan kepalanya, "Sebaiknya kau segera kembali ke Akademi Suci Abadi. Perang akan segera dimulai." Bersambung.